Aktivis hak asasi manusia Haris Azhar hari ini menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Haris Azhar menjadi tersangka dugaan pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan. Ditemani tim kuasa hukumnya, Haris Azhar datang pada Senin pagi ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka dugaan pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan. Haris menyatakan siap diperiksa meskipun kasus ini dianggapnya sebagai hal politis untuk membungkamnya. Haris juga mengatakan bakal membuat laporan polisi terkait dugaan kejahatan ekonomi dan investasi di Papua yang diduga terkait dengan Menko Marves Luhut Panjaitan. Ini politis, ini upaya untuk membungkam, baik membungkam saya, membungkam masyarakat sipil, dan sekaligus ini menunjukkan bahwa ada diskriminasi penegakan hukum. Karena orang-orang yang dibungkam ini seperti saya, Fathia, adalah orang-orang yang juga sudah punya banyak laporan ke kantor polisi, termasuk ke Polda Metro Jaya, tetapi tidak pernah ditanggapi. Ketika bicara prioritas laporan dari saudara Luhut Binsar Panjaitan, maka pertanyaan saya, tunjukkan pasalnya di dalam. Sementara koordinator Kontras, Fathia Maulidianti, yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama, datang sekitar pukul 12:45 karena dijadwalkan diperiksa pada pukul 14. Fathia mengaku akan kooperatif dan siap menerima konsekuensi hukum termasuk jika ditahan penyidik. Haris dan Fathia menjadi tersangka pencemaran nama baik setelah dilaporkan Luhut Binsar Panjaitan atas video yang diunggah di akun YouTube Haris Azhar. Video berisi dugaan Luhut bermain dalam tambang-tambang di Papua berdasarkan riset sejumlah organisasi. Sedikit aja, Mbak. Ya pemirsa, Haris Azhar dan Fathia menjadi tersangka pencemaran nama baik. Lantas apakah ini akan menutup pintu kritik terhadap pemerintah? Sudah bergabung bersama kami Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM. Selamat sore, Mas Zainur. Selamat sore, Mbak. Baik, Mas Zainur, dengan ditetapkannya Haris dan Fathia sebagai tersangka pencemaran nama baik, apakah ini akan menjadi ancaman bagi para aktivis di luar sana untuk bisa mengemukakan pendapat? Tentu ya, itu efek paling ditakutkan dari demokrasi di Indonesia. Kenapa? Karena dengan ditetapkannya Haris Azhar dan Fathia, maka ke depan para aktivis, para pembela HAM, pembela lingkungan hidup, itu akan semakin khawatir ketika menyampaikan informasi, pendapat, hasil kajian, hasil analisis mengenai apa yang sedang berlangsung di Indonesia. Jadi ini menurut saya bukan satu kasus kecil. Ini kasus yang bisa memundurkan demokrasi Indonesia ke era yang jauh terbelakang seperti sebelumnya pernah kita alami di Orde Baru. Menurut saya dengan kapasitasnya sebagai pejabat publik seharusnya Pak Luhut bisa menggunakan jalur-jalur lain selain jalur pidana ketika merasa ada satu informasi yang informasi itu berasal dari hasil kajian ketika dianggap informasi itu merugikan dirinya gitu. Baik, Anda sendiri bagaimana pandangannya terhadap kasus ini? Apakah ini terlalu cepat untuk menetapkan Haris dan Fathia sebagai tersangka? Bahkan dari kedua tersangka sendiri menilai bahwa proses ini ada kejanggalan atau administrasi di dalamnya. Ya, ini kan kasus yang berasal dari satu analisis terhadap hasil kajian ya. Hasil kajian itu kan sebenarnya bisa difalsifikasi apakah benar atau tidak. Dengan metode yang sama, itu bisa di-trace apakah benar atau tidak, apakah ilmiah atau tidak ilmiah. Nah, ketika sekarang kemudian hasil kajian dibawa ke proses pidana dan berlangsung begitu cepat, kita melihat memang ini semacam ada satu prioritas terhadap kasus ini. Atau dalam bahasa lain bisa dikatakan ya kasus ini berarti memang kasus yang diutamakan oleh aparat penegak hukum. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kasus ini adalah kasus yang biasa. Kasus ini melibatkan seorang pejabat pemerintah dengan jabatan yang sangat tinggi dan juga aktivis hak asasi manusia dengan rekam jejak yang juga sangat cemerlang. Sehingga menurut saya ini publik bertanya-tanya kenapa untuk kasus-kasus tertentu seperti kasus ini itu bisa sangat cepat prosesnya.
Baik, lantas sebenarnya bagaimana mekanisme dalam kasus yang melibatkan pencemaran nama baik? Apakah memang harus ada mediasi dan juga somasi terlebih dahulu, lalu juga harus meriset bukti-buktinya baru penetapan tersangka? Karena kita lihat kasus Faris dan Fathia ini bahkan mediasi dan somasi tidak berjalan dengan baik. Persis Mbak, sebenarnya kan juga ada ya surat keputusan bersama antara Menteri Kominfo, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia untuk mengecualikan ya kasus-kasus pencemaran nama baik yang itu berdimensi publik, yang di dalamnya itu berupaya untuk mengungkap atau membela kepentingan publik. Seharusnya ada prosedur yang harus dijalani, seperti misalnya dilakukan mediasi antara para pihak. Jadi jangan selalu menggunakan pendekatan pidana sebagai satu-satunya pendekatan yang dianggap bisa menyelesaikan masalah. Apalagi kan selama ini kepolisian, kejaksaan itu kan sedang gencar-gencarnya mempromosikan yang disebut sebagai restoratif justice ya. Ini kan seharusnya bisa menjadi contoh kalau memang RJ, restoratif justice itu bisa diterapkan secara konsisten. Untuk banyak kasus yang lain, RJ itu bisa dianggap menjadi solusi ketika pidana terlalu besar biayanya dan akibatnya, sehingga kemudian restoratif justice atau juga justru mengutamakan penyelesaian di luar jalur pidana itu didahulukan daripada penyelesaian melalui jalur pidana. Baik, Mas Zainur, tadi Anda mengatakan ada sebuah prioritas dalam kasus ini sehingga penetapan tersangkanya lebih cepat. Apakah ini juga akan menjadi sebuah cara bagi pemerintah untuk menutup mulut bagi para pengkritik, dan bagaimana agar masyarakat ini tidak menduga adanya intervensi pemerintah dalam kasus ini? Ya, karena kita tidak bisa menafikan bahwa memang proses penyelesaian perkara ini relatif cepat ya. Kalau kita bandingkan misalnya dengan kasus-kasus serupa yang lain, apalagi kalau misalnya kasus tersebut dilaporkan oleh masyarakat biasa, ini kasus yang menurut saya memang mendapatkan prioritas, mendapatkan atensi, mendapatkan perhatian dari aparat penegak hukum. Dan karena cepatnya proses ini juga kemudian mengesampingkan proses-proses lain seperti mediasi, dan ini dikhawatirkan bisa semakin membuat takut para pengkritik, para aktivis, ya orang-orang yang selama ini bekerja untuk kepentingan publik. Dan menurut saya ini juga menjadi ancaman nyata bagi mereka ketika ternyata proses pidana itu berlangsung secara cepat dan kemudian mengesampingkan proses-proses seperti mediasi. Nah, tentu sekarang para aktivis itu harus lebih berhati-hati ketika ingin melakukan kritik pada para pejabat negara, apalagi mereka yang berkuasa. Nah, hati-hatinya itu sampai mana? Hati-hatinya menurut saya gunakan koridor sesuai jalur hukum, tetapi jangan takut, ya, jangan kemudian putus semangat. Para aktivis tetap harus berjalan mengawasi jalannya kekuasaan, tidak boleh khawatir, tidak boleh takut hanya karena adanya kasus penetapan tersangka Haris Azhar dan Fathia ini, Mbak. Baik, semoga dalam kasus ini polisi juga bisa bersikap objektif dalam menangani kasus ini dan transparan agar masyarakat juga bisa mengawal kasus ini. Terima kasih Mas Zainur sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Ya pemirsa, perseteruan antara aktivis HAM dan Luhut Binsar Panjaitan berawal dari podcast di akun Haris Azhar. Dalam podcast itu Luhut disebut terlibat bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. Perseteruan antara Luhut Binsar Panjaitan dan Haris Azhar serta Fathia Maulidianti berawal dari podcast yang menyebut Luhut ikut bermain dalam bisnis tambang di Intan Jaya dalam sebuah podcast di akun YouTube Haris Azhar. Menko Kemaritiman dan Investasi melaporkan Haris Azhar dan Fathia kepada polisi setelah 3 somasi yang dilayangkan Luhut tidak digubris oleh Haris dan Fathia Maulidianti. 2 kali upaya mediasi pun batal karena di mediasi pertama Luhut tidak hadir karena sedang di luar negeri. Sementara di mediasi kedua, pihak Haris Azhar dan Fathia tidak muncul. Luhut pun memutuskan untuk membawa perkara ini ke pengadilan. Fathia dan Haris pun mengaku telah menyiapkan berbagai data terkait yang disampaikan di podcast bersama Haris Azhar, karena data tersebut merupakan hasil penelitian 9 organisasi, bukan untuk mencemarkan nama baik. Baru-baru ini polisi meningkatkan kasus ini ke penyidikan dan menetapkan Haris dan Fathia Maulidianti sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan.